Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Hairunisa. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang scheduler. Jadi kita lanjut ke materi kedua, yaitu dispatcher. Kalau scheduler itu yang memilih, maka dispatcher lah yang mengeksekusi pergantian proses. Jadi kita pelajari teorinya dulu, habis itu baru deh kita praktik di Windows. Yuk mulai! Jadi apa itu dispatcher? Dispatcher adalah komponen sistem operasi yang bertugas melaksanakan pergantian proses. Saya kasih analogi, misalkan scheduler itu seperti manajer yang memilih pelanggan berikutnya di kasir. Maka dispatcher itu seperti pramusaji yang benar-benar memindahkan pelanggan ke kasir. Tugas dispatcher itu ada 4. Yang pertama, menyimpan keadaan proses yang sedang berjalan. Kedua, memuat keadaan proses baru yang sudah dipilih. Ketiga, berpindah dari mode kernel ke mode user. Keempat, melompat ke alamat instruksi proses baru. Proses menyimpan dan memuat ini disebut context switching, dan waktu yang dibutuhkan untuk semua itu disebut dispatch latency. Bagaimana kita melihat kerja dispatcher? Kita tidak bisa mengatur dispatcher secara langsung, tapi kita bisa lihat seberapa sering dia bekerja. Caranya dengan mengamati frekuensi context switch per detik. Makin tinggi angkanya, makin sering dispatcher melakukan pergantian proses. Tapi hati-hati, jika terlalu tinggi, CPU jadi banyak menghabiskan waktu untuk urusan pergantian, bukan untuk benar-benar menjalankan program. Itu sebabnya kenapa komputer bisa terasa lambat. Sekarang kita masuk ke bagian praktik. Yang akan kita lakukan, pertama, buka performance monitor. Kedua, tambahkan counter bernama context switch per second. Ketiga, amati angkanya dalam kondisi normal. Keempat, buat beban ringan agar angka tersebut melonjak. Semua praktik ini aman karena kita hanya akan melihat data tanpa ubah apapun di komputer. Baik, langsung saja mulai praktiknya. Ikuti langkah-langkahnya ya. Yang pertama, tekan tombol Windows R untuk memunculkan kotak run. Ketik perfmon, lalu enter. Langkah kedua, setelah performance monitor terbuka, di panel kiri klik monitoring tools, lalu klik performance monitor untuk melihat grafik di sini. Di toolbar atas, klik icon plus hijau untuk memunculkan jendela add counters. Di kotak available counters, cari tulisan sistem, klik tanda panah kecil di sampingnya, lalu cari context switches per sec. Klik sekali, lalu klik tombol add, kemudian klik OK. Langkah keempat, grafik akan menunjukkan angka context switches per detik. Dalam kondisi normal, angkanya biasanya antara 100 sampai 3000. Langkah kelima, kita buat beban. Buka command prompt, caranya tekan tombol Windows, ketik cmd, lalu enter. Di dalam command prompt, ketik ping min teh localhost, lalu enter. Biarkan jendela itu terbuka. Langkah keenam, buka satu lagi command prompt, jalankan perintah yang sama, yaitu ping min teh localhost. Langkah ketujuh, perhatikan grafik performance monitor. Angkanya akan melonjak drastis, bisa sampai 10.000 atau 20.000. Itu artinya dispatcher sedang sangat sibuk melakukan pergantian proses. Langkah ke-8, untuk menghentikannya cukup tutup kedua jendela command prompt. Grafik akan kembali normal. Itu dia praktek yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman. Sebagai kesimpulan, dispatcher adalah komponen yang melaksanakan pergantian proses atau context switching. Kita bisa mengamati frekuensi kerjanya melalui metrik context switches per second di performance monitor. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban kerja dispatcher. Pesan yang dapat kita ambil yaitu, jika komputer kalian terasa lambat saat banyak aplikasi terbuka, itu wajar karena dispatcher sedang bekerja keras. Coba tutup aplikasi yang tidak perlu, maka context switch akan berkurang dan komputer bisa lebih responsif. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa praktik langsung di komputer kalian sendiri ya. Sampai jumpa di video berikutnya.